Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat tutorial untuk pembahasan soal UKK TKJ tahun 2021 paket 4. Topologinya seperti ini. Jadi memakai wireless router tipenya MikroTik router board 951 yang sudah dilengkapi WiFi dan sudah mendukung untuk radius userman. Skenarionya kita sebagai network system administrator, yaitu merancang bangun dan mengkonfigurasi WiFi router sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Langkah-langkahnya seperti ini. Oke, kita langsung ke MikroTik Winbox. Ini kita pilih MAC address-nya. Di sini sudah ada IP88. Ini setting default dari MikroTik karena MikroTik habis di reset. Login dengan admin, passwordnya kosong, pilih MAC address. Oke. Setelah masuk seperti ini, kita remove konfigurasi karena kita akan kita setting sesuai soal UKK. Ditunggu beberapa saat, biasanya koneksi akan terputus dan nanti akan tersambung. Yang perlu diperhatikan di sini nanti yaitu adalah MikroTik yang kita pakai sudah mendukung WiFi, jadi kita tidak usah memakai WiFi eksternal dan juga sudah mendukung hotspot radius userman. Setelah kita reconnect biar nyambung ke MikroTik. Nah, ini settingannya sudah. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengganti identitinya dengan nama peserta. Saya isi nama saya, kemudian selanjutnya kita ganti interface-nya sesuai fungsinya. Dan sesuai topologi Ether 1 untuk WAN untuk koneksi ke internet. Ether 2 untuk LAN. Sedangkan WLAN walaupun ini masih disable, ini untuk hotspot. Setelah kita ganti, kita konfigurasi untuk jaringan WAN-nya dengan IP otomatis menggunakan DHCP client. Tinggal plus, kemudian networknya kita pilih WAN. Oke. Pastikan sudah mendapatkan IP. Di sini mendapatkan IP seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi DNS IP DNS, kita aktifkan LOI-nya saja. Sudah, kemudian kita aktifkan firewall NAT-nya, IP firewall NAT. Out interface-nya adalah interface untuk internet atau WAN. Kemudian action-nya mass query. Setelah itu kita konfigurasi IP untuk LAN-nya. IP address, add, kemudian kita berikan sesuai soal 192.168.100.1/24. Ingat di sini interface-nya adalah LAN. Oh, mohon maaf, salah. Ini adalah 25. Apa perbedaannya di sini? Setelah itu kita buat DHCP server sehingga IP-nya dari klien akan mendapatkan secara otomatis. DHCP setup, interface-nya adalah LAN, kemudian IP-nya itu
itu. Nah, ini yang diminta adalah 99 IP. Jadi dari 100.2 sampai 100.100. Ini default saja. Default. Oke. Kalau ini sudah selesai, pastikan internet laptop atau PC kita sudah tersambung ke internet. Dengan cara kita buat ini nah ini udah otomatis mendapatkan IP secara otomatis. IP-nya ini. Oh, ini IP-nya kita buat Optane ya. Ini kita buat Optane dan pastikan mendapat IP secara otomatis dari jaringan yang bersambung. 100.100. Ini internet sudah selesai sebagai gateway. Kemudian kita lanjutkan untuk setting firewall. Firewall kita masuk ke filter rule. Yang pertama firewallnya adalah untuk agar IP buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai tidak dapat ping ke router. Caranya kita buat rule di sini general, source address-nya adalah 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Kemudian protokolnya adalah ICMP, actionnya ini adalah chainnya adalah input, SRC address-nya sesuai IP yang disebutkan di soal, kemudian protokolnya ICMP untuk ping, kemudian actionnya drop. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu firewall agar IP 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien. Input source address-nya adalah 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Destination address-nya yaitu IP untuk wireless. Wireless-nya 192.168.200.0/24. Protokolnya sama, tidak bisa ping adalah ICMP untuk ping, kemudian drop. Kemudian firewall yang ketiga yaitu untuk mencatat login. Firewall, kemudian di generalnya kita ini input, kemudian actionnya log, prefixnya akses router. Kemudian disimpan ke disk, ini masuk ke logging, kemudian plus action 1 ini ke disk, file namanya akses router. Oke. Untuk firewall sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk setting radius. Setting radius kita mulai dari membuat hotspot terlebih dahulu. IP hotspot. Kemudian di sini hotspot setup. Oh ya, mohon maaf.
kita berikan IP dulu untuk hotspotnya. Kita aktifkan dulu wirelessnya. Kemudian wirelessnya kita aktifkan sebagai AP bridge. Kemudian SSID-nya kita buat sesuai soal Haryanto proxy UKK. Oke, seperti saja. Kemudian IP, kita berikan IP address 192.168.200.1/24. Ingat, di sini interface-nya adalah WLAN hotspot. Setelah selesai, kita buat DHCP server, IP DHCP server, DHCP setup, kita pilih WLAN hotspot. IP-nya mulai jumlahnya 99, jadi ini sampai 100. Default saja, ini default saja. Oke. Kemudian kita mengaktifkan radius, tapi sebelumnya kita mengaktifkan dulu hotspotnya dengan cara IP hotspot, kemudian hotspot setup, WLAN hotspot ini, kemudian seperti itu, next, DNS-nya kita kasih nama sch.id sesuai nama masing-masing. Oh, mohon maaf, ini salah ya. Nah, ini yang next. Sudah selesai, kemudian kita aktifkan radiusnya. Masuk ke radius, kemudian plus, sini masukkan ke hotspot, kemudian addressnya 127. Ini memakai server radius yang ada di dalam Mikrotik itu sendiri. 1, passwordnya admin atau silahkan menggunakan yang lain. Setelah selesai kita oke, kemudian kita incomingnya jangan lupa diaktifkan. Kemudian kita masuk lagi ke hotspot, kita masuk ke server profile, masuk ke server hotspot yang kita buat tadi. Di sini kemudian kita aktifkan radiusnya. Gunakan radiusnya, kemudian ini default saja seperti ini. Oke. Sudah cukup, kemudian kita masuk ke userman. Dengan cara ketikkan IP-nya 192.168.100.1/userman. Belum bisa.
Kalau belum ada userman-nya, kita download dulu untuk kalau userman-nya belum bisa jalan, kita pastikan kita download, tapi kita lihat versinya dulu. Ini mikrotiknya versi 6.43.128. Kita download versi yang sama dengan ini untuk userman-nya. 648. Nah, ini jenisnya MIP ya, sama dengan versi yang di sini. Pastikan ini juga MIP SBE ya. Versi 6481. Ini kita download. Kemudian nanti kita ekstrak, kemudian kita kopikan ke mikrotik, kemudian di reboot. Tapi dipastikan mikrotiknya itu sudah support untuk userman. Seperti ini, kita ekstrak. Kemudian enam 48.1 enter. Kita ekstrak, kemudian kita kopikan ke Winbox ya. Caranya drag and drop saja. Kita buka di C, kemana ini tadi? Gak ada. Oh ini. Ini setelah ketemu kita kopikan ke sini. Kita pilih yang userman-nya saja. Nah, ini user manager 648.1. Kita kopikan ke sini. Tunggu sampai selesai. Dan jangan keliru tempatnya ya. Oke, kalau selesai kita reboot dulu mikrotiknya. Reboot. Jadi tidak semua mikrotik itu bisa kita instalkan userman-nya. Itu opsional, terutama untuk mikrotik yang kecil, yang memorinya kecil, kapasitasnya kecil,
dia tidak cukup untuk userman, dan dari prosesornya juga kecil. Yang tipe-tipe light itu tidak bisa untuk hotspot, dan untuk hotspot itu untuk userman, user yang di-create dari userman itu untuk level 4 mikrotik itu maksimal hanya 20 user yang bisa aktif. Kalau kepengen tidak terbatas berarti memakai mikrotik yang level 6. Kalau sudah bisa, kita masuk ke 192.168. Ini IP-nya mikrotik 1/userman. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita masukkan admin, passwordnya kosong. Ini sudah ada user sebelum ini dibuat, kita hapus saja, remove. Kemudian kita buat, ini juga routernya sudah ada, kita remove. Kita buat router dulu, masuk ke add, new, nama routernya router UKK, IP-nya 127.0.0.1. Secretnya admin. Time zone-nya ke 7. Add. Nah, ini akan terbuat router dari userman. Kemudian kita masuk ke profile untuk membuat user. Kita buat, kalau ini sudah ada mungkin perlu kita hapus ya. Ini juga kita hapus. Kita buat profilnya UKK, create, kemudian kita buat limitasi, ini mulai jam, sesuai soal, jam 7 sampai 16. 16, add. tujuh 16 00 00. Oh, ini limitasinya buat di sini dulu. Kita buat profil dengan
masuk ke profile di sini. Kita klik plus, profilnya namanya UKK, create. Kemudian kita buat limitasinya. Ini limitasinya sudah, kalau diklik seperti ini ya, kita setting seperti ini. Profil sudah, kemudian kita buat user. User, untuk membuat user yang jumlahnya lebih dari 1, itu kita menggunakan batch. Membuat 10, 20, 100, 1000 atau berapa dari sini. Kita memakai batch, kemudian jumlah user yang diinginkan adalah 20. Kemudian nama awalnya misalnya UKK, panjang usernya itu berapa, misalnya 3. User dan password sama, kita buat add. Nah, ini akan generate 20 user secara otomatis dengan awalan UKK. Ini kita catat salah satunya, nanti kita cek untuk hotspot. Sudah, jadi sudah untuk radius sudah kita lakukan. Sekarang kita menuju ke proxy, ke IP, web proxy. Kemudian kita tinggal enable saja portnya sesuai defaultnya atau boleh diganti. Kemudian kita mau memblokir soal di nomor 15, yaitu blocking set linux.org. Destination hostnya, kalau nama host berarti destination hostnya. Kita awali dulu dengan bintang linux tanpa titik ya, linux.org. Actionnya dine. Kemudian kita buat juga untuk patch, ada bintang ISO, ini juga dine. Kita copy untuk MP3, kita copy untuk MKV ya. Oke, sudah selesai. Jadi ada linux.org, kemudian ISO, MP3, dan ini patch, ini host. Untuk ini sudah cukup untuk proxy-nya. Kemudian kita uji coba. Uji coba yang pertama, kita uji coba untuk blokir ya, blocking. Ini kita ke, nah ini Linux masih bisa dibuka karena kita belum men-setting sesuai soal nomor 17, yaitu untuk manual proxy atau transparan proxy. Kita coba dulu dengan manual proxy. Kita masuk ke setting dari browser, sini setting, kemudian kita masuk ke untuk konfigurasi proxy. Oh, bukan ini ya. Kita masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini ada sistem, kemudian di sini ada counter proxy setting. Kita aktifkan use proxy server. Kita on-kan, addressnya 100.1, portnya 8080. Save.
Kita coba untuk Linux ya, Linux org. Kemudian kita coba untuk download ISO. Repo UGM, di sini kita download ISO. Nah, ini udah langsung terblokir. Untuk melihatnya kita bisa melihat di IP, web proxy. Ya, itu ya untuk uji cobanya, silahkan dilanjutkan.